Selamat pagi sobat. Bagi yang sering melewati Jalan Mas Tirto Darmo Haryono alias Jalan MP Haryono, Jakarta Selatan, pasti kenal dengan gedung yang satu ini. Gedung ini berdesain ala Romawi dengan pilar-pilar berukuran besar, apalagi kalau bukan Menara Saidah. Menara Saidah ini sempat viral pada September sampai Oktober 2019 lantaran ada cerita horor yang terjadi. Kebetulan, gedung perkantoran ini memang sempat kosong cukup lama lantaran nggak ada penyewanya. Bahkan ada kabar yang menyatakan kalau bangunan pencakar langit ini miring karena kesalahan saat konstruksi. Benar nggak sih semuanya itu? Nah, ini adalah 10 fakta tentang Menara Saidah. Yang pertama, nama awal Menara Saidah adalah Gedung Gracindo. Awalnya, bangunan perkantoran ini bernama Gracindo yang dibangun selama 3 tahun, mulai tahun 1995 hingga 1998. Hutama Karya membangun gedung ini, sekaligus menjadi bangunan pencakar langit pertama yang dibangun oleh kontraktor ini. Fakta kedua, Menara Saidah berdesain ala Romawi. Bangunan pencakar langit ini berdesain klasik Romawi dengan pilar-pilar berukuran besar di depannya. Selain itu, ada sejumlah patung bergaya Romawi di depan dan juga di dalam bangunan tersebut. Lantai bangunan ini merupakan marmer yang langsung diimpor dari Italia, sekaligus menunjukkan betapa megahnya gedung ini. Fakta ketiga, pemilik awal Menara Saidah adalah Mustika Ratu. Awalnya, kepemilikan gedung bertingkat ini atas nama Mustika Ratu. Pada tahun 1995, gedung ini dilelang dan kepemilikan pun berpindah ke tangan keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim. Lantas, nama gedung perkantoran ini pun berubah dan mulai dinamakan Menara Saidah. Fakta keempat, Menara Saidah dikelola keluarga suami Inneke Koesherawati. Putra kelima Saidah, yaitu Fajri Setiawan, mengelola gedung perkantoran ini dan kemudian beralih ke saudaranya. Putra Saidah lainnya, Fahmi Darwansyah, yang juga seorang pengusaha muda, menangani pengelolaan gedung. Fahmi adalah suami dari artis Inneke Koesherawati. Fakta kelima, Menara Saidah sudah kosong sejak 2009. Menara Saidah pernah diisi sampai 34 tenan yang menyewa gedung. Namun, sejak 2009, gedung ini kosong. Lantaran tidak dikelola dengan baik, penyewa memilih pergi. 6. Menara Saidah miring. Sudah cukup lama Menara Saidah diklaim miring, namun kontraktor Hutama Karya membantahnya pada tahun 2013. Fakta ketujuh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Menara Saidah dikelola. Pemprov DKI sempat meminta agar gedung ini dirawat dan kembali difungsikan. Fakta ke-8, proyek LRT Jabodebek ambles di depan Menara Saidah. Pada bulan Oktober 2017, ada bagian proyek LRT Jabodebek yang ambles persis di depan Menara Saidah, tetapi gedung ini tetap dinyatakan aman. Fakta ke-9, Pemprov DKI sempat ingin ambil alih Menara Saidah. Warga yang tinggal di sekitar bangunan ini mengetahui rencana tersebut dan berharap agar bisa direnovasi ulang. Namun entah kenapa, upaya ini tidak berjalan. Renovasi terhenti setelah hanya berjalan selama 2 bulan saja. Fakta ke-10, kisah lain soal gedung ini adalah cerita horor setelah netizen membicarakannya via media sosial. Sederetan kisah horor atau mistis terjadi di Menara Saidah dan bisa dikatakan menjadi urban legend. Cerita-cerita menyeramkan itu antara lainnya adalah penampakan wanita berbaju merah. Kemudian ada pula ojek online yang memperoleh order dari lobi, padahal gedung itu kosong. Kemudian ada pula Menara Saidah dikatakan dibangun di atas kuburan. Ini berasal dari pernyataan masyarakat sekitar yang tinggal lama di kawasan itu dan menyebut jika gedung Menara Saidah sebenarnya dibangun di atas lahan bekas kuburan. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa bagi siapapun yang bisa melihat penampakan makhluk halus, konon ada ular sebesar pohon kelapa dan macan di dalam gedung. Tentu saja ini gaib
Kemudian ada pula cerita keranda mayat yang muncul dan hilang begitu saja. Ada pula cerita lain bahwa makhluk halus berupa kuntilanak merah ada di lantai tertentu dan terkadang muncul di jendela melihat ke bagian luar. Beberapa saksi mata menyatakan melihat lampu yang menyala kemudian hidup mati sendiri. Ada banyak cerita tentang Menara Sa'idah. Mudah-mudahan kedepannya Menara Sa'idah bisa kembali beroperasi setelah tentu saja direnovasi. Semangat sobat, terima kasih.